Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang project base dari mata kuliah Teknik Pembayaran 2 dengan saya Nanda Melani Yusuf, NIM akhirnya 16. Saya Alfireza Menazir dengan NIM akhir 12. Saya Firjatul Hairil dengan NIM akhir 21. Saya Didi Kurniawan dengan NIM 55. Saya Muhammad Raffian Bia dengan NIM akhir 70. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Analisis ini membahas efektivitas build-up rate atau BUR pada perencanaan lintasan pemboran berarah dengan membandingkan dua metode utama, yaitu metode build-up dan metode build and hold. Studi kasus yang digunakan adalah sumur Yola 15 di lapangan Melisa, yang dirancang untuk mencapai target dengan offset horizontal tertentu. Analisis dilakukan sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pemboran 2 dengan tujuan mengevaluasi aspek geometri lintasan dan kelayakan operasional pemboran. Pemboran berarah merupakan teknik yang sangat penting dalam industri migas untuk menjangkau target reservoir yang tidak berada tepat di bawah lokasi sumur. Keberhasilan pemboran berarah sangat dipengaruhi oleh desain lintasan, khususnya pemilihan build-up rate, yang menentukan laju perubahan sudut inklinasi. Pemilihan build-up rate yang tidak tepat dapat menyebabkan lintasan terlalu panjang, peningkatan dogleg severity, serta risiko torque dan drag yang tinggi. Selain itu, pemilihan metode lintasan build-up atau build-up and hold juga mempengaruhi stabilitas lintasan dan efisiensi operasi pengeboran. Adapun tujuan dan rumusan masalah yang kami ambil yaitu permasalahan yang dikaji dalam analisis ini meliputi pengaruh variasi build-up rate terhadap geometri lintasan pemboran berarah. Selain itu, dianalisis pula kesesuaian koordinat akhir lintasan terhadap target yang telah ditentukan. Permasalahan berikutnya adalah perbedaan dogleg severity yang dihasilkan oleh setiap variasi build-up rate serta dampaknya terhadap integritas drill string dan casing. Analisis juga membahas metode lintasan mana yang lebih efektif ditinjau dari panjang lintasan total, ketepatan mencapai target, dan aspek operasional. Terakhir, dibandingkan pula potensi risiko torque dan drag pada setiap build-up rate dan metode lintasan. Rumusan masalah yang kita ambil, yang pertama yaitu menghitung parameter geometri lintasan untuk build-up rate pada 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat per 100 feet. Yang kedua, membandingkan lintasan menggunakan metode build-up dan build and hold. Yang ketiga, menganalisis dogleg severity dan implikasi risiko operasional. Yang keempat, yaitu menentukan build-up rate dan metode lintasan yang paling efektif dan layak untuk digunakan. Selanjutnya ada data dasar dan metode perhitungan. Analisis dilakukan menggunakan data sumur Yola 15 dengan kick-off point pada kedalaman 500 feet MD dan target horizontal sebesar 921,23 feet. Perhitungan geometri lintasan dilakukan menggunakan metode radius of curvature, sedangkan perhitungan koordinat lintasan mengacu pada lintasan minimum curvature. Variasi BUR yang dianalisis adalah 3, 5, dan 7 per 100 feet, yang masing-masing menghasilkan karakteristik lintasan yang berbeda. Oke, jadi di sini ada beberapa output lintasan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan metode build and hold menghasilkan lintasan dengan total measure depth yang berbeda untuk setiap build-up rate. Pada build-up rate 3 derajat per 100 feet, total measure depth mencapai 2657,67 feet dengan build section yang panjang dan lintasan yang relatif halus. Build-up rate 5 derajat per 100 feet menghasilkan total measure depth sebesar 2635,13 feet dengan distribusi build dan hold yang lebih seimbang. Sementara itu, build-up rate 7 derajat per 100 feet menghasilkan total measure depth terpendek sebesar 2628,06 feet yang
namun dengan build section yang lebih tajam dan hold section yang lebih panjang. Lalu kemudian ada analisis dan juga pembahasan yang dimana berdasarkan hasil perhitungan pada geometri lintasan, pada variasi, build-up trap atau bor, dan pemilihan metode lintasan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap panjang lintasan, ketepatan target, serta risiko yang operasional. Metode build-up sendiri menghasilkan lintasan yang lebih pendek secara teoritis, namun sensitif terhadap kesalahan pengendalian sudut. Sebaliknya, metode build-up and hold menghasilkan lintasan yang lebih stabil dengan ketepatan pencapaian target yang lebih baik. Variasi build-up rate menunjukkan trade-off antara efisiensi panjang lintasan dan peningkatan risiko dogleg severity. Sedangkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa peningkatan build-up rate menurunkan total measure depth, di mana metode build and hold menghasilkan measure depth sebesar 2.657,67 feet pada build-up trap 3 derajat, 2.635,13 feet pada build-up trap 5 derajat, dan 2.628,06 feet pada build-up rate 7 derajat. Namun, build-up rate tinggi meningkatkan kebutuhan pengendalian lintasan dan resiko koreksi arah. Dari sisi operasional, lintasan yang stabil pada metode build and hold lebih menguntungkan dalam menjaga kesesuaian terhadap target offset dan mengurangi gangguan selama pemboran. Adapun catatan tambahan di sini adalah dogleg severity pada section build yang berbanding lurus dengan nilai build-up rate yang digunakan pada build-up rate 3 derajat per 100 feet menghasilkan lintasan paling halus dengan risiko torque drag dan kelelahan pipa yang rendah. Sebaliknya, pada build-up rate 7 derajat per 100 feet menghasilkan lintasan paling pendek, namun memiliki risiko mekanis tertinggi. Metode build and hold menunjukkan risiko operasional yang lebih rendah dibandingkan metode build up karena sudut inklinasi yang dipertahankan konstan pada section hold. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang bottom hole assembly, yang dimana penyusunan BH ini dibagi dua berdasarkan metodenya, yaitu metode build and hold dan juga build up. Nah, pada penyusunan BHA ini udah dikategorikan untuk menggunakan beberapa komponen. Contohnya itu ada menggunakan bit, drill pipe, stabilizer, dan ada beberapa sisanya. Nah, pada BHA build and hold itu digunakan untuk mempertahankan agar sudut inklinasi sumur yang telahnya tercapai. Dengan near bit stabilizer yang dipasang itu digunakan untuk menjaga posisi bit tetap sejajar pada dinding lubang bor. Nah, stabilizer tambahan dipasang dengan jarak relatif pendek untuk meningkatkan kekakuan rangkaian bor. Drill collar berfungsi sebagai pemberat untuk menghasilkan beban bit yang stabil tanpa menimbulkan gaya lateral yang besar. Konfigurasi ini membantu menjaga lintasan sumur tetap konstan dan mengurangi perubahan sudut yang tidak diinginkan. Nah, untuk BHA metode build up itu digunakan untuk meningkatkan sudut inklinasi sumur secara bertahap. Jarak antara bit dan stabilizer pertama dibuat lebih panjang untuk meningkatkan fleksibilitas rangkaian bor. Jumlah stabilizernya dikurangi atau jaraknya diperbesar untuk berkemungkinan pembelokan arah bit. Drill collar tetap digunakan sebagai sumber berat, namun distribusinya dimanfaatkan untuk menghasilkan gaya pembelok pada bit. Konfigurasi ini efektif pada fase pembentukan sudutan lintasan sumur. Lalu, jika dibandingkan, build and hold memiliki rangkaian bor yang lebih kaku dalam menjaga sudut inklinasi agar tetap konsisten atau konstan. Nah, untuk build up memiliki rangkaian bor yang lebih fleksibel untuk membentuk dan meningkatkan sudut lintasan, yang itu berbeda dengan build and hold tadi. Build up digunakan pada fase pembentukan sudut, sedangkan build dan hold digunakan dalam sudut target yang akan dicapai. Jadi kesimpulan yang didapat adalah perhitungan geometri lintasan pemboran berarah untuk variasi build up rate 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat per 100 feet menunjukkan bahwa peningkatan bor menghasilkan lintasan dengan measure depth yang lebih pendek, namun diikuti oleh peningkatan dogleg severity. Hal ini menjawab tujuan perhitungan lintasan serta rumusan masalah terkait pengaruh build up rate terhadap geometri sumur.
Perbandingan metode lintasan menunjukkan bahwa metode build-up lebih efisien secara geometris karena menghasilkan lintasan yang lebih pendek, tetapi lebih sensitif terhadap pengendalian sudut dan kondisi operasional. Sebaliknya, metode build and hold memberikan lintasan yang lebih stabil dan ketepatan pencapaian target offset yang lebih baik, sehingga lebih sesuai untuk target dengan pergeseran horizontal yang besar. Analisis risiko operasional menunjukkan bahwa build-up rate 3 derajat per 100 feet memiliki risiko torque, drag, dan kelelahan pipa paling rendah, sedangkan build-up rate 7 derajat per 100 feet memiliki risiko tertinggi. Build-up rate 5 derajat per 100 feet berada pada kondisi menengah dan memberikan keseimbangan antara efisiensi lintasan dan keamanan operasional. Berdasarkan keseluruhan analisis, kombinasi metode build and hold dengan build-up rate 5 derajat per 100 feet merupakan pilihan paling efektif dan layak digunakan pada sumur Yola 15 karena mampu memenuhi target lintasan, menjaga stabilitas pemboran, serta meminimalkan risiko operasional.